Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kung Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku, dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya sedulurku dan para sahabatku, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi tips kepada dulur-dulur dan para sahabat ya. Ini tentang penyebab perkutut bersuara serak dan cara mengobatinya. Ya tentu saja ini saya akan jelaskan untuk penyebabnya dulu ya. Jadi kalau dulur-dulur dan para sahabat, kalau ingin biar penjelasan dari kami tidak gagal paham ya, tolong video ini ditonton sampai selesai, jangan di skip-skip. Biar apa? Biar nanti itu dulur-dulur dan para sahabat biar tidak gagal paham ya. Jadi ini hal penting karena perkutut itu kan kadang ada ya, juga teman kita ataupun sahabat kita juga banyak pertanyaan itu kok bisa ya Kang untuk suara serak di dalam burung perkutut, itu penyebabnya apa kan itu ya. Jadi memang ada beberapa macam, ini penyebabnya dulu ya saya jelaskan. Pertama itu penyebab dari perkutut bersuara serak itu pertama emang kalau perkutut emang kalau ganti bulu ya, ganti bulu itu biasanya nggak cuman serak saja, biasanya perkutut nggak mau bunyi, dan kalaupun bunyi biasanya serak. Itu kalau ganti bulu. Itu kalau untuk ganti bulu itu paling ya maksimal 1 bulan itu nanti akan kembali lagi bersuara seperti biasanya ya, nggak mungkin serak. Itu penyebabnya ganti bulu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, penyebab dari perkutut yang bersuara serak itu biasanya dari pas kita jemur ya. Waktu perkutut kita jemur, kadang kan kita full jemur durasi ya, pagi sampai sore. Lah, air minum di dalam cepuk itu kan kena sinar matahari. Ya. Lah nanti setelah itu kan perkutut paling enggak kalau perkutut kepanasan ataupun perkutut ingin minum, lah air minumnya itu kan panas. Padahal di dalam bulung perkutut ini sudah ada suhu yang lebih panas, tambah panas tadi. Itu menyebabkan perkutut bersuara serak. Nah, tapi pas penjemuran ini yang kita tidak sadari, karena kita tidak mempedulikan wah air minum itu kena air sinar matahari. Nah, kita kadang tidak peduli. Nah, itu biasanya menyebabkan perkutut bersuara serak seperti itu. Jadi kena panas sinar matahari itu di apa itu dicepuk air minum itu tadi. Jadi dulur-dulur hati-hati untuk masalah cepuk ya. Kalau bisa untuk penjemuran itu kalau efektif emang untuk saya sendiri ya, untuk penjemuran itu kalau emang ingin tidak terkena sinar matahari atau cepuknya itu kan emang jam 7 itu penjemuran pagi itu sampai jam 9. Itu walaupun kena sinar matahari tapi kan panasnya nggak seperti jam 12 ke atas. Tapi kalau sudah jam 12 ke atas kok cepuk itu yang air minum itu kena sinar matahari ya, nanti kalau diminum perkutut nanti akan menyebabkan serak. Nah itu mulai sekarang harus hati-hati lah. Nah, tapi kalau dulur-dulur dan persahabat setelah penjemuran nanti kalau air minumnya diganti kan, setelah penjemuran nanti kita ambil air dicepuk itu kita ganti yang baru lah, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai kita jemur full ya sampai sore, padahal itu kepanasan ya cepuk air minumnya, terus kita tidak ganti. Nah, nanti menyebabkan suara serak di perkutut ya, nah, ataupun suara mengecil. Intinya itu penyebabnya itu lor ya. Penyebabnya ya sebetulnya banyak lah penyebabnya, tapi dengan dua itu ya nanti dulur-dulur nanti bisa apa itu mulai sekarang bisa diperhatikan dengan dua penyebab dari perkutut bersuara serak itu ya. Lah untuk mengantisipasinya ataupun untuk menanggulinya biar suara serak itu hilang, biar suaranya jernih, biar kembali los kan gitu ya. Jadi dulur-dulur itu menyediakan itu bisa satu bahan ataupun dua bahan ya. Yang pertama dulur-dulur dan persahabat kalau menggunakan herbal itu ada, yaitu namanya kencur ya. Tentu saja kalau masalah kencur itu dulur-dulur dan persahabat ya paling enggak itu sering mendengar lah ataupun sering melihat kencur itu apa.
Lah kencur itu nanti bisa untuk menghilangkan suara serak di dalam burung perkutut. Ya, itu. Tapi kalau masalah kencur sendiri biasanya paling bagus itu diparut lur ya. Jadi di kulitnya yang di kulitnya luar itu loh kita lupasi dulu ya. Setelah itu kita parut. Ya, setelah kita parut kita ambil airnya, terus kita buka paruhnya ini, terus kita teteskan ya 3 tetes cukup. Ya, pagi sama sore itu ya, paling enggak 2 hari nanti sudah los, nanti pagi sore dan besoknya lagi pagi sore udah los, udah hilang suara seraknya ya, jadi enggak nunggu lama. Itu kalau kalau dulur-dulur dan para sahabat pakai kencur, biasanya kan ada toh para sahabat kita ataupun teman kita itu kalau suara serak itu diantisipasi dengan kencur, tapi dengan cara dilolohkan, tidak diparut, tidak diambil airnya, tidak. Jadi kadang dipotongin kecil-kecil sebutir kacang hijau itu bisa, cuman agak lama. Itu bisa, cuman agak lama. Jadi agak lamanya itu penyembuhannya dari serak itu agak lama. Tapi kalau kita parut, ambil airnya, kita teteskan 3 tetes di burung perkutut pagi sore cepat hilang nanti seraknya ya. Nanti suaranya bisa los. Ya di samping itu kan kencur juga bisa menghangatkan si burung perkutut. Apalagi juga menjaga stamina burung perkutut biar sehat. Jadi emang manfaat dan fungsi kencur itu emang banyak. Jadi tidak cuman mengantisipasi suara serak saja. Ya, itu kalau pakai kencur ya. Itu ada lagi nanti untuk menghilangkan suara serak. Itu yang namanya larutan. Ya, larutan yang cap kaki 3 itu loh. Yang botol Mika itu yang tingginya segini. Ya, tingginya jangan yang botol black itu jangan. Yang botol Mika itu loh. Warnanya putih itu ya. Itu larutan ya. Nah itu kalau pemakaiannya itu ya harus hati-hati ya. Pemakaiannya itu kalau perkutut emang bersuara serak itu kita kasihkan ke cepuk, itu kasihkan larutan ya. Kita kasihkan ke cepuk, tapi jangan dipanaskan, jangan dijemur ya, jangan dijemur sewaktu kita kasih larutan. Tapi kita kasih larutan waktu sore hari ya, malam hari kan diminum. Tapi jangan dijemur, pas waktu dijemur ya harus diganti dengan air biasa. Itu kalau pakai larutan. Ya itu terserah dulu nanti pakai apa ya. Pakai larutan bisa, pakai kencur juga bisa ya. Tapi kalau lebih baiknya kalau saya sendiri itu pakai kencur. Tapi kalau dulu mau pakai larutan ya silakan. Nanti beli larutan itu seharga paling enggak ya antara 6.000 sampai 7.000. Tapi kalau kencur kita beli 6.000 dapat banyak banget, bisa untuk perkutut yang lainnya ya, banyak. Tapi kalau pakai larutan kadang satu botol segini udah 7.000. Tapi kalau pakai kencur ya itu hemat. Nah, terus kita bisa digunakan untuk perkutut yang lainnya karena manfaat ataupun fungsi dari kencur itu sangat luar biasa. Jadi penyebab dan antisipasi suara serak yaitu tadi sudah saya jelaskan dulu ya. Jadi kita harus hati-hati untuk perawatan burung perkutut. Emang perawatan itu ya gampang-gampang susah ya. Tapi kalau kita yang penting sabar, telaten, yang penting dibuat enjoy saja, itu perawatan itu gampang ya, tidak rumit ya, intinya gitu. Pokoknya perawatan perkutut itu menggunakan kuncinya satu, itu sabar. Tapi kalau kita tidak sabar ya tentu saja nanti burung perkutut itu ya jarang manggung ya, karena kita tidak sabar. Intinya satu, sabar kok, intinya gitu. Apapun intinya sabar ya. Jadi perkutut itu kalau kita sabar ya, kita ulet, yang penting kita telaten ya. Terus masalah pakan minum ya, itu kita harus jeli, harus memperhatikan ya, jangan sampai telat minum ya. Telat minum saja itu menyebabkan serak lur. Jadi dulur-dulur kalau telat minum itu menyebabkan serak juga sebetulnya, tapi kita tidak menyadarinya kan gitu loh. Jadi minum itu jangan sampai telat ya, pakan itu jangan sampai telat ya. Paling enggak 2 hari sekali kita lihat pakannya masih atau udah habis, terus minumnya masih atau habis kan gitu. Jadi sering-seringlah kita harus konsisten untuk melihat pakan dan minum, jangan sampai kehabisan ya. Itu karena kita sudah merawatnya kan gitu. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup ya, saya mohon maaf ke dulur-dulur dan para sahabat kalaupun ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten para klopo cekap semanten atur kula akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Toyo lor, menemani saya ngonten terus ini Toyo. Banyu Mili lor, Banyu Mili ini.
toyo banyu mili. Nah, ini toyo